Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan proyek website kami, yaitu rekapitulasi keuangan berjudul Rapiku untuk mata kuliah Software Quality Assurance, dengan saya sendiri, Fahmi Badul Rahman. Dan saya Muhammad Putra Ripandi. Saya Siti Halimah, saya Naswa Ranti, dan saya Debbie Ayu Putri. Baik, untuk materi presentasi kali ini adalah pengujian website Rapiku, yaitu website rekapitulasi keuangan usaha. Untuk latar belakangnya sendiri, mengapa kami membuat website rekapitulasi keuangan adalah kami melihat bahwa UMKM di lingkungan sekitar kami itu rata-rata masih menggunakan pencatatan secara manual maupun menggunakan Excel. Ya, jadi mereka tuh masih menggunakan buku sebagai media pencatatan atau Microsoft Excel gitu. Tapi kelompok kami menilai bahwa cara tersebut masih kurang efektif sebagaimana pencatatan keuangan yang seharusnya, karena masih terdapat beberapa kesalahan pencatatan seperti pengeluaran dan pemasukan yang tidak tercatat dengan baik, sehingga membuat cash flow-nya menjadi kacau dan berdampak buruk pada jangka panjang keuangan bisnis gitu. Oke, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu para UMKM menulis dan mencatat keuangan agar memudahkan. Jadi kalau misalnya nulis semanual itu akan terjadi kesalahan dalam perhitungan, maka kita menciptakan ini untuk mempermudah dalam pencatatan dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Maka aplikasi ini juga dirancang dengan ketat, keamanan dengan ketat, dan tidak akan mengalami kebocoran data atau pencatatan yang tidak valid. Selanjutnya ada menampilkan diskus diagram dari sistem rekapitulasi keuangan. Nah, dari diagram ini tuh menggambarkan hubungan antara pengguna dan fungsi-fungsi utama di dalam sistem tersebut. Di dalam diagram ini mempunyai satu aktor, yaitu admin. Dia yang memiliki hak akses penuh untuk melakukan 8 aktivitas penting. Nah, dari mulai proses keamanan seperti register, login, dan logout. Sehingga manajemen operasional bisnis itu seperti kayak kelola bahan baku, kelola produk, rekap penjualan, kelola biaya, cetak sampai kelola biaya. Nah, seluruh data tersebut itu nantinya bermuara pada ke fungsi cetak laporan. Nah, yang untuk menghasilkan ringkasan laporannya. Slide ini membahas tentang Software Testing Lifecycle atau STLC, yaitu adalah rangkaian proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi atau perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi standar, kualitas, dan kebutuhan pengguna. Kami menggunakan 7 metodologi STLC. Yang pertama ada Requirement Analysis, yaitu di mana merupakan tahap awal di mana tim penguji mempelajari dan menganalisis dokumen kebutuhan sistem. Yang kedua ada Test Planning. Pada tahap ini, ketua menentukan strategi pengujian, estimasi waktu, alokasi sumber, daya manusia, serta alat pengujian yang akan digunakan. Hasil akhirnya berupa dokumen test plan. Lalu yang ketiga ada Test Case Development, di mana tim penguji mulai menyusun skenario pengujian secara mendetail atau test case, langkah-langkah pengujian, data yang diperlukan, serta hasil akhir yang diharapkan. Di sini juga disiapkan dokumen lacak pengujian. Dan yang keempat ada test environment, yaitu proses menyiapkan kondisi lingkungan tempat aplikasi akan diuji, termasuk konfigurasi hardware, software, jaringan, dan basis data. Tahap ini memastikan pengujian berjalan di kondisi yang mirip dengan lingkungan pengguna asli. Yang kelima ada test execution,
Penguji menjalankan skenario pengujian yang sudah dibuat di tahap ketiga di dalam lingkungan yang sudah siap. Jika ditemukan error atau ketidaksesuaian, penguji akan mencatatnya. Yang keenam ada defect reporting, melaporkan setiap bug atau error yang ditemukan kepada tim pengembang. Lalu yang terakhir ada test cycle closure, tahap akhir setelah semua fungsi penting dipastikan aman dan bug kritis teratasi, tim berkumpul untuk membuat laporan akhir pengujian dan mengevaluasi apa saja yang bisa ditingkatkan untuk siklus selanjutnya. Oke, di sini kita lanjut ke test planning. Yang pertama ada komponen pendahuluan, yaitu pengujian ini dilakukan untuk memastikan seluruh unsur sistem berjalan dengan baik, sesuai kebutuhan pengguna serta memiliki kualitas yang layak digunakan. Yang kedua, yaitu tujuan pengujian. Tujuan pengujiannya yaitu untuk menemukan bug atau kesalahan sistem, memastikan fitur berjalan sesuai dengan fungsi, meningkatkan kualitas aplikasi, serta memastikan website nyaman dan aman digunakan pengguna. Selanjutnya yang ketiga ada scope. Scope itu pengujiannya mencakup fitur, bahan baku, penjualan, produk, dan laporan, serta tampilan UI website Rapiku. Terus yang keempat ada jadwal atau schedule. Pengujian dilakukan mulai dari rentang tanggal 25 Mei sampai 30 Mei 2026. Terus yang kelima ada sumber daya. Pengujian dilakukan untuk anggota kelompok dengan menggunakan laptop, koneksi internet, browser, dan Microsoft Edge. Yang keenam ada lingkungan pengujian. Pengujian dilakukan pada sistem operasi Windows 10 menggunakan browser Microsoft Edge, koneksi internet stabil. Lanjut nih, turun. Oke, selanjutnya di sini ada test case development dan test case execution yang sudah kelompok kita buat. Ada test case ID yang berjumlah 20 tahap, yang dimana ini akan menguji beberapa fitur fungsional kita, mulai dari register, login, dan penjualan dan kelola bahan baku, tambah stok bahan baku, terus juga ada pembuatan produk, sekaligus mereka penjualan dan sampai akhir yaitu mencetak laporan PDF gitu. Untuk tahap selanjutnya kita akan langsung menguji website kita secara langsung untuk mengisi test case execution. Oke, untuk test case yang pertama, kita akan melakukan pengujian untuk test case login 001. Untuk preconditionnya, user itu belum terdaftar di sistem, sehingga untuk step-stepnya itu masuk ke page register. Nah, di sini kita akan membuat akun baru dengan nama testing 01. Nah, dengan alamat email testing@gmail.com. Kata sandinya itu adalah testing 45501. Kayaknya gede itu, Put. Nah, untuk expected result-nya adalah akan di-redirect ke halaman login. Berarti udah sesuai nih. Selanjutnya untuk pengujian dengan test case login 002 yang dimana preconditionnya sendiri user sudah terdaftar dalam sistem, sehingga untuk halaman login sekarang mengisi alamat email testing@gmail.com. Kata sandinya adalah testing 45501. Dan untuk expected resultnya
user akan diredirect ke halaman dashboard. Selanjutnya untuk test case login 003, preconditionnya user sudah terdaftar di dalam sistem. Test type-nya sendiri masuk ke halaman login, berarti ke logout dulu Put. Nah, kita akan menginputkan email yang salah dan password yang betul. Untuk emailnya sendiri, tulis aja kebabbakar@gmail.com. Dan passwordnya testing 45501. Untuk expected result-nya, muncul pesan kredensial yang diberikan tidak dapat ditemukan. Oke, betul. Selanjutnya untuk pengujian test case login 004, preconditionnya user sudah terdaftar di dalam sistem dan masuk ke page login. Yang kedua adalah input email yang benar dan password salah. Untuk emailnya sendiri testing@gmail.com dan passwordnya adalah erpan1945. Dan ketika kita klik masuk, maka muncul pesan kredensial yang diberikan tidak dapat ditemukan. Selanjutnya untuk test case logout 001, preconditionnya user sudah login dengan email testing@gmail.com dan sudah masuk ke halaman page dashboard. Untuk test step-nya sendiri, klik tombol keluar dan expected result-nya akan di-redirect ke halaman login. Oke, berarti betul. Oke, selanjutnya kita akan menguji test case Google dengan test case ID, yaitu test case login Google 001. Untuk preconditionnya sendiri, yaitu user belum login menggunakan Google. Nah, untuk test step yang sendiri, yang pertama adalah masuk ke page login, terus klik login Google. Ya. Nah, user akan menginputkan email. Lanjutkan. Untuk expected result sendiri akan di-redirect ke halaman dashboard. Nah, sekarang kita klik login lagi. Login, Google. Masuk. Sama aja sih sebenarnya. Nah, berhasil masuk ke halaman dashboard dengan nama Fahmi Badurrahman dengan email saya sendiri. Oke, berarti untuk ini udah selesai. Test case bahan 001, user sudah login menggunakan akun testing 01 dan langsung masuk ke page bahan baku dan klik buat bahan baku. Lalu kita menginput nama bahan gula aren dengan satuan bahan gram, lalu pilih buat dan lainnya untuk menambahkan nama bahan yang lain. Tambah susu saset dengan satuan bahannya piece. Buat lainnya, masukkan kopi hitam, satuan bahan piece. Lalu yang tambah lagi buat lainnya. Terakhir kita masukkan oli motor dengan satuan bahan mililiter. Klik buat.
Lalu test case bahan 002, klik tabel oli motor. Lalu kita klik hapus. Dan akan muncul notifikasi konfirmasi hapus dan data berhasil dihapus. Lalu masuk ke test case bahan 003. Kita pilih susu saset. Lalu kita ganti nama bahan susu saset menjadi susu frozen flake. Dan data akan kita simpan. Data berhasil disimpan dan data berhasil diubah. Lalu masuk ke test case stok 001, kita akan masuk ke stok masuk. Lalu kita input data dibuat stok masuk. Lalu kita dengan tanggal yang sudah otomatis terisi. Lalu masukkan nama bahan. Pilih gula aren dengan jumlah 1000 gram. Dan harga total Rp18.000 dan harga satuan bahan akan otomatis muncul. Lalu klik buat lainnya, pilih bahan dan data berhasil dibuat. Lalu masukkan bahan yang kedua, ada kopi hitam dengan jumlah 120 piece. Harga total Rp205.000. Rp5.000. Lalu kita dengan harga satuan bahan muncul 1.708. Lalu kita tambahkan lagi dibuat lainnya. Dan data sebelumnya berhasil disimpan. Yang terakhir kita masukkan bahan susu frozen flake dengan jumlah 120 piece dan harga Rp180.000. Lalu muncul harga satuan 1.500. Lalu kita akan klik buat. Setelah itu data berhasil disimpan. Lalu test case stok 002. Masuk ke kolom pencarian. Kita mencari kopi hitam. Dan akan muncul notifikasi muncul satu baris data kopi hitam. User sudah login menggunakan akun testing. Lalu start di halaman stok masuk. Dan kita pilih baris kopi hitam di table view ini, lalu kita klik hapus. Muncul notifikasi konfirmasi hapus dan data berhasil dihapus. Oke, sekarang kita masuk ke test case produk 001. Yang pertama, user sudah login menggunakan akun testing 01. Lanjut ke start di halaman produk. Klik buat produk, input nama produk, kopi gula aren, detail bahannya yang tadi sudah dibuat oleh
A5, yaitu klik detail bahan. Yang pertama ada gula aren. Klik jumlah pakainya. Ini pakai 3. Terus lanjut lagi, tambahkan ke detail produk. Tambah lagi bahan. Susu Vision Flag. Klik jumlah pakai 1. Terus tambahkan ke data produk lagi. Kopi hitam bahan, klik kopi hitam. Jumlah pakainya ini 1. Dan di atas ada total APP-nya udah otomatis kehitung. Scroll bawah. Di sini juga ada harga jual, yaitu totalnya 10.000. Oke, klik buat. Dan di sini muncul data berhasil dibuat, yaitu kopi gula aren. Test case produk 002. User sudah login menggunakan akun testing 01 dan start di halaman produk. Nah, ini kita langsung pilih ubah barisan kopi gula aren di tabel view ini. Ubah. Terus kita bikin huruf K dan G dan A itu jadi kecil. K-nya kecil, G-nya kecil. Terus lanjut kita langsung klik bawah, simpan. Oke, di sini muncul data berhasil disimpan. Pada tabel view ini kelihatan nama produk yang telah tadi kita simpan, telah kita ubah. Kebukti kopi gula aren, K-nya kecil, G-nya kecil, A-nya kecil. Yang tadi sebelumnya itu huruf kapital, huruf depannya. Selanjutnya, pengujian test case biaya 001. User sudah login menggunakan akun testing 1 dan start di halaman biaya. Nah, selanjutnya klik buat biaya. Input nama biaya, galon air, dan jenisnya operasional. Jumlah biayanya 5.000 dan masukkan tanggal pembelian. Buat dan buat lainnya, masukkan lagi datanya, gas, jenisnya operasional, jumlah biayanya 22.000 dan tanggal pembelian. Buat dan buat lainnya, listrik, masukkan jenisnya tetap, jumlah biayanya 200.000 dan masukkan periode. Dan yang terakhir, buat dan buat lainnya lagi, masukkan datanya tepung, jenisnya operasional, jumlah biayanya 15.000 dan masukkan tanggal pembelian dan buat, klik buat. Nah, muncul table view dan data, ada nama biaya, jenis, jumlah biaya, tanggal, dan periode. Selanjutnya, test case biaya 002. User sudah login menggunakan akun testing 01 dan start di halaman biaya. Nah, pilih hapus di baris tepung di table view. Klik hapus. Dan muncul notifikasi konfirmasi hapus dan data berhasil dihapus. Ya, selanjutnya test case biaya 003 dan user sudah login menggunakan akun testing 01 dan start di halaman biaya. Ubah di klik listrik.
Nah, itu kan listrik L-nya depannya masih huruf kecil dan kita ganti ke huruf yang besar kapital. Dan klik simpan. Nah, selanjutnya gas juga seperti itu. Klik ganti huruf kapital, simpan. Dan galon air juga sama, ganti huruf kapital depannya G dan airnya A, simpan. Nah, lalu ubah nama air ke air yang dari tadinya hurufnya kecil menjadi kapital. Terus listrik juga seperti itu dan gas juga seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke test case penjualan 001. Dari sini kita sudah ada di halaman testing 01 lalu kita buat penjualan dengan menginput nama produk kopi gula aren dengan jumlah 15. Setelah itu kita tambah produk. Maka data yang sudah kita tambah tadi akan muncul di tabel sementara. Lalu di bawah ada muncul total penjualan dan tanggal inputnya. Setelah itu kita masuk ke buat. Maka akan muncul tabel view dan tanggal penjualan dengan total penjualan 150. Selanjutnya kita masuk ke test case penjualan 002. Di halaman ini kita klik ubah. Lalu masuk pada baris kopi gula aren. Kita akan ubah jumlah dari penjualannya menjadi 20. Lalu klik simpan. Maka jumlah dari total penjualan akan bertambah menjadi 200. Selanjutnya kita akan masuk ke test case laporan 001. Di sini kita sudah menggunakan akun testing 01. Maka kita lalu kita klik cetak PDF. Setelah itu PDF filenya sudah sesuai dengan tabel laporan yang sudah kita input hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.